Bisa dibilang ini adalah pengalaman mistis yang kualami dan sudah sangat lama sekali. Namun, baru kali ini aku bisa menceritakan. Ada satu dan lain hal yang membuatku tidak bisa untuk menceritakan ini. Entah kenapa, sulit rasanya. Mungkin karena sosok yang aku temui itu sepertinya tidak ingin diceritakan lagi. Tapi malam ini aku akan coba menceritakannya. Malam itu aku masih ingat, malam Jumat Kliwon. Ketika itu aku akan pulang menuju ke Bandung, rumah orang tuaku. Oh iya, namaku Adi. Asalku dari Indramayu. Aku bekerja sebagai pengajar di sebuah bimbel atau tempat bimbingan belajar yang cabangnya cukup banyak di beberapa kota. Dan ketika itu aku mengajar di cabang Cirebon. Kebetulan di hari Jumat itu tanggal merah dan libur, aku ingin menikmati long weekend di Bandung, di rumah orang tuaku. Setelah beres mengajar, dengan mengendarai sepeda motor, aku pun berangkat dari Cirebon sekitar jam 4 sore. Namun karena saat itu cuaca sedang tidak bagus, mendung, bahkan tiba-tiba saja hujan turun sangat deras. Hari semakin gelap. Ketika itu aku sudah memasuki daerah Sumedang. Karena hujan yang sangat deras itu membuat jarak pandangku jadi tidak terlihat dengan jelas. Sehingga aku memutuskan untuk berteduh dulu di satu tempat, menunggu hujan agar reda. Dan aku ingat ada cabang bimbel tempatku mengajar yang juga ada di daerah Sumedang. Setibanya di sana, aku langsung disambut oleh salah satu orang yang sedang berjaga. Kang Ai namanya. Sebelumnya memang aku pernah berkunjung ke kantorku di situ. Dan aku kenal dengan Kang Ai. Kang Ai bertanya kenapa malam-malam seperti ini datang kemari. Aku pun bilang menunggu hujan karena mau pulang ke Bandung. Kang Ai menyarankan padaku, karena sudah malam dan hujan seperti ini, sepertinya akan lama redanya. Dia menawariku untuk menginap saja. Besok pagi barulah pulang ke Bandung. Karena
jalan menuju Bandung masih jauh, dan jika sudah semakin malam, katanya cukup berbahaya, apalagi sudah hujan. Takutnya kenapa-napa. Aku pikir iya juga. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menginap di kantor cabangku yang ada di Sumedang itu. Dan kebetulan Kang Ai pun sedang berjaga sendirian, jadi hitung-hitung nemenin dia lah. Aku pun langsung diantar menuju bagian belakang bangunan kantor itu. Karena katanya di belakang ada sebuah kamar kosong yang bisa dipakai untuk istirahat. Ketika berjalan ke arah kamar, aku lihat ada sesuatu di bagian belakang bangunan itu. Kang Ai, itu teh apa, Kang? Kang Ai pun bilang, yang kulihat itu ternyata sebuah sumur tua yang berada di tengah-tengah antara musola dan kamar mandi. Dari bangunannya, kantor cabangku ini sepertinya dulunya bekas bangunan Belanda. Terlihat dari kamar mandinya yang masih sangat jadul. Aku sempat mengintip ke kamar mandinya. Ada 6 kamar mandi yang baknya menyambung sepanjang kamar mandi tersebut. Aku diantarkan ke kamar itu, dan Kang Ai pun mempersilahkanku untuk istirahat sambil lanjut ke depan untuk berjaga. Setelah bersih-bersih sebelum pergi tidur dan istirahat, aku pun sholat isya terlebih dahulu. Ketika baru saja selesai sholat, samar aku mendengar ada suara seorang perempuan yang sedang menangis. Dan suaranya persis ada di belakangku. Jujur saat itu aku lumayan kaget, karena dari suasana hening yang hanya terdengar suara hujan turun, tiba-tiba ada suara perempuan menangis. Ketika aku lihat ke arah belakangku, tidak ada suara apa-apa. Dan tidak ada siapa-siapa. Seketika hilang ketika aku lihat ke belakang. Tidak mau ambil pusing, aku lalu memutuskan untuk tidur saja, beristirahat. Kamar ini sepertinya memang diperuntukkan untuk orang yang beristirahat, karena sudah ada kasurnya, cukup nyaman juga. Ditambah suara hujan yang bergemericik di genting, membuat aku pun tak lama
langsung terlelap tidur. Sampai aku terbangun ketika mendengar ada suara tangisan lagi. Tuh. Iya, jelas suara perempuan sedang menangis. Dan ketika itu kuliah sudah jam 12 malam. Aku yang masih setengah sadar saat itu mengucek mataku, lalu beranjak dari tidurku, terduduk di atas tempat tidur. Masih setengah mengantuk, ku dengar suara tangisan itu terasa berada di sekitarku. Dan ketika ku buka mata lebih jelas, astaga, ada seorang perempuan dengan rambut sebahu memakai pakaian putih yang cukup rapi. Wajahnya pucat. Dari bajunya, dia memakai baju seperti perawat, seperti suster. Dia berdiri tepat di depan pintu kamarku. Suara tangisan itu jelas dari arah perempuan itu. Matanya terpejam, ekspresi rautnya menangis, pucat namun tanpa air mata. Dan ketika ku lihat, sosok itu tidak menapak ke lantai, melayang sekitar 30 cm di atas lantai. Perlahan aku pun kembali membaringkan badanku dan coba untuk berpura-pura tidak melihat sosok itu. Suara tangisannya masih terdengar. Aku coba menutupi diriku dengan selimut, menutup telingaku, tidak mau mendengar suara tangisan itu. Sampai ku dengar dari balik selimutku itu, kini suara pintu yang terus digedor-gedor dengan keras. Iya, terus digedor dengan keras, seperti memaksa aku untuk membuka pintunya. Aku sangat ketakutan ketika itu, karena dari arah pintu, selain terdengar suara pukulan dan gedoran pintu yang keras, juga diiringi suara teriakan perempuan yang histeris, ketakutan, kesakitan, seakan tersiksa dan memaksa untuk keluar dari kamar ini.
Sampai terdengar suara pintu dibuka. Dan aku mendengar ada suara langkah kaki yang mendekati tempat tidurku. Dan ketika itu ada yang memegang pundak dan membalikkan badanku menarik selimutku. Dan ketika aku dipaksa membalikkan badanku dan melihat, astaga, tepat terlihat di depanku wajah perempuan yang memakai baju perawat atau suster itu. Matanya melotot ke arahku. Dari mulutnya keluar cairan yang entah apa itu. Dia seperti tercekik sesuatu dan mengeluarkan suara yang menyeramkan. Ketika itu aku berteriak sekencang-kencangnya. Hingga tak lama Kang Ai masuk ke kamar dan berusaha mengeluarkanku. Dia membopongku keluar dari kamar itu. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang tadi kualami pada Kang Ai. Kang Ai pun membenarkan bahwa memang ada satu sosok perempuan yang sering terlihat memakai baju suster atau perawat di sekitar lorong bangunan ini. Dulu konon katanya itu adalah salah satu perawat yang ada di tempat ini. Dari rumor yang beredar, katanya perempuan tersebut bunuh diri. Mendengar itu jantungku lemas. Melihat wajahnya saja, aku tidak mau membayangkannya dua kali. Ingin ku hapus dari ingatanku, namun selalu menjadi mimpi terburukku jika aku mengingat wajahnya.